Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Abi Satya. Untuk video kali ini kita mau mengikuti acara Idul Adha bagi umat Islam. Untuk keseruannya ikutin kita, jangan di skip ya. Dilansir dari situs Kementerian Agama atau Kemenak, Idul Adha adalah gabungan kata idul dan ada. Id diambil dari bahasa Arab, ada ya'udu yang artinya kembali. Sedangkan ada merupakan jamak dari adat yang berasal dari kata udiyah yang artinya kurban. Jadi Idul Adha dapat diartikan kembali, yaitu berkurban atau hari raya penyembelihan hewan kurban. Idul Adha adalah hari raya atau hari besar kedua bagi umat Islam setelah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Adha jatuh setiap tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Hijriah atau 70 hari setelah hari raya Idul Fitri. Seperti halnya Idul Fitri, umat Islam juga akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha bersama-sama di masjid atau tanah lapang. Hari Raya Idul Adha merupakan puncak ibadah haji, di mana jutaan umat Islam dan seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini. Bagi teman-teman yang belum mampu mengerjakan ibadah haji, maka berkurban menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepadanya. Saat Hari Raya Idul Adha, berkurban menjadi amalan utama Idul Adha dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban. Meskipun dirayakan setiap tahun, Idul Adha selalu memberikan makna mendalam bagi umat muslim. Ada kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang bisa dijadikan suri tauladan di balik perayaan Idul Adha. Idul Adha mengajarkan nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kesabaran, ketaatan, dan nilai berbagi sekaligus. Terdapat perintah untuk menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji yang wajib dilaksanakan bagi teman-teman yang memiliki kemampuan dari segi finansial maupun fisik. Sebagai penghormatan atas kesetiaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, daging domba yang disediakan kemudian dibagikan kepada sesama umat Islam sebagai tanda persaudaraan dan berbagi rezeki. Kisah ini menjadi landasan bagi tradisi penyembelihan hewan kurban dalam Islam dan memberikan makna mendalam bagi umat Islam dalam pengorbanan, taat kepada Allah, dan persaudaraan antar sesama. Dilansir dari bazarnasjabar.org, siapa aja sih yang wajib berkorban? Yang pertama yaitu Muslim. Perintah berkorban hanya diperuntukkan untuk umat Muslim, sementara non-Muslim tidak diperintahkan untuk berkorban. Ibadah kurban hanya boleh dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata sesuai dengan firman Allah yang tercantum dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yang kedua, mampu. Perintah untuk melakukan ibadah kurban dianjurkan bagi muslim yang mampu. Dengan demikian, umat Islam yang tidak mampu tidak harus memaksakan diri untuk melakukan ibadah kurban. Atau jika belum mampu sendiri, dapat melakukan kurban secara kolektif sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, yaitu balik dan berakal. Kewajiban berkurban diperintahkan untuk yang berakal dan balik. Maksudnya, seseorang tidak dalam keadaan gila, mabuk, ataupun kehilangan akal sehat. Sedangkan bagi anak-anak atau orang yang belum akhir balik, tidak dibebankan berkurban. Berikutnya, tata cara pembagian daging kurban. Dalam pembagian daging kurban, tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang spesifik menyebutkan jika golongan masyarakat tertentu berhak menerimanya. Namun beberapa ulama sepakat jika pembagian daging kurban dapat dibagikan ke dalam 3 golongan. Golongan pertama yang wajib diutamakan untuk menerima daging kurban adalah fakir miskin dengan memperoleh 1/3 bagian dari daging kurban.
Pembagian daging kurban dapat dilakukan dalam keadaan masih segar atau belum dimasak. Daging yang diberikan kepada fakir miskin merupakan hak milik sehingga boleh dikonsumsi atau diapakan saja. Yang kedua yaitu sohibul kurban. Sohibul kurban merupakan golongan orang yang melakukan ibadah kurban sesuai dengan syariat Islam pada saat pelaksanaan Idul Adha dan hari Tasyrik. Sepertiga bagian kurban diberikan kepada sohibul kurban dan keluarganya, sementara 2/3-nya menjadi hak orang lain. Orang yang berkurban dapat membagikan sepertiga bagian tersebut kepada pihak lain, salah satunya panitia hewan kurban. Namun dengan syarat, sohibul kurban dilarang menjual kurban bagiannya, baik dalam bentuk daging, kulit, bulu, atau bagian tubuh hewan lainnya. Yang ketiga yaitu sahabat, kerabat, dan tetangga. Setelah sepertiga bagian daging diberikan kepada yang berhak menerima, sepertiga bagian daging lainnya dapat dibagikan kepada sahabat, kerabat, atau tetangga di sekitar rumah. Banyaknya daging kurban yang dibagikan kepada orang terdekat sejumlah sepertiga dari berat total. Meskipun mereka termasuk dalam kategori orang berkecukupan, namun mereka tetap berhak mendapat sepertiga bagian hewan kurban. Sebagai catatan, daging yang diberikan kepada keluarga sohibul kurban, orang terdekat, dan tetangga tidak boleh dijual. Sementara daging yang diberikan kepada orang miskin merupakan sepenuhnya hak milik mereka sehingga boleh dikonsumsi atau diapakan saja. Di Indonesia, umumnya hewan kurban untuk Idul Adha adalah sapi atau kambing. Berbeda dengan perayaan Idul Adha di Arab Saudi yang biasa mengorbankan domba atau unta. Ternyata pemilihan sapi atau kambing sebagai hewan kurban merupakan bagian dari tradisi umat muslim yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam merupakan bentuk kepatuhan terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Jejak Nabi Ibrahim diikuti oleh umatnya dengan mengorbankan hewan seperti sapi, domba, kambing, juga unta sebagai untuk pengabdian kepada Allah. Pemilihan sapi, domba, atau kambing di Indonesia tak hanya jadi bagian tradisi, tapi juga dipilih berdasarkan ketersediaan hewan ternak yang ada di negara ini. Hikmah dalam pelaksanaan kurban Hari Raya Idul Adha. Secara tidak langsung, peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut dimaknai sebagai pesan simbolik agama yang pasti mengandung 3 hal pembelajaran, yakni pertama, ketakwaan. Pengertian takwa itu berkaitan dengan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta dalam upaya menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim memiliki tingkat rasa ketakwaan yang sangat tinggi. Sebab dirinya tetap melaksanakan perintahnya sekalipun itu menyembelih anaknya sendiri. Atas ketakwaan Nabi Ibrahim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan anaknya untuk disembelih dengan seekor domba. Yang kedua, aspek sosial atau hubungan antar manusia. Dalam hal ini dapat dilihat melalui proses pembagian daging kurban kepada para fakir miskin. Agama Islam mengajarkan kita untuk tetap mengedepankan rasa solidaritas dengan sesama manusia. Ketika puasa, kita secara tidak langsung merasakan bagaimana susahnya seorang duafa untuk memenuhi urusan perutnya. Lalu, ketika kita memberikan hewan kurban untuk disembelih, daging hewan tersebut nantinya akan dibagikan kepada fakir miskin sebagai bentuk kepedulian sosial seorang muslim kepada sesamanya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa ciri khas dari agama Islam adalah mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Yang ketiga, peningkatan kualitas diri. Dalam hal ini berkaitan dengan sikap empati, kesadaran diri, hingga pengendalian diri sebagai akhlak terpuji seorang muslim. Hal-hal mengenai penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, disyariatkan bagi setiap keluarga. Yang kedua, kurban paling sedikit adalah seekor kambing. Yang ketiga,
Waktu penyembelihan kurban adalah setelah melaksanakan sholat Id Idul Adha. Yang keempat, sembelihan terbaik adalah yang paling gemuk. Yang kelima, umur kambing harus kurang dari 1 tahun. Yang keenam, tidak mencukupi selain dari ma'zun. Ma'zun adalah sejenis kambing yang kurang dari 2 tahun. Yang ketujuh, hewan kurban tidak boleh sakit dan cacat. Yang kedelapan, bersedekah dari udhiyah, memakan dan menyimpan dagingnya. Yang kesembilan, menyembelih di musola. Yang kesepuluh, bagi pemilik hewan kurban tidak diperbolehkan untuk memotong rambut dan kukunya. Oke teman-teman, segitu aja dari video suasana Idul Adha. Kalau ada salah dari perkataan kita, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you!